wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, sarjana pendidikan fisika. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Malikus Saleh. Nomor peserta PPG 201800078204. NIM PPG 2307611064. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi fluida dinamis, submateri debit dan azas kontinuitas pada siswa kelas 11 IPA 2 di SMA Negeri 2 Sunudut. Untuk lebih jelas, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, kita sebelum belajar baca nama dulu. Penjelasan dari kapilaritas. Ya, Dina. Apa Dina? Kapilaritas adalah segala fenomena menghubungkan permukaan air dalam pipa sempit atau kaki. Iya, bagus. Tepuk tangan. Pada kapilaritas ada contohnya. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang contohnya. Contoh kapilaritas. Ayo. Coba. Rosa. Contoh kapilaritas
naiknya air ke permukaan bumi. Ya. Gambarnya apa nih? Ini adalah selang, ya. Kemudian ketika disiramlah airnya untuk tanamannya itu ada terlebih dahulu, maka apa yang dilakukan? Ayo
Dalam persamaan yang kita dapatkan, I1 sama dengan I2. A1 kali P1 sama dengan A2 kali P2. Ya, bisa dipahami? Insya Allah ya, bagus. Dari sini kita dapat melihat lagi hubungan antara laju dan luas penampang. Ini disebut dengan persamaan kontinuitas untuk aliran sebuah fluid. Nah ini kita akan melakukan kelompok. Tolong Kak duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, ini tekan fluk meternya untuk mengukur luas penampang. Nah, pada fluk meter ini luas penampang, lihat. Apa tadi luas penampang? A ya. Ya. A luas penampang. Berapa ini? 3? Iya, bagus. 3,1. Nah, kita ingin melihat kecepatan berapa di sini. Bawakan dia tekan, bawakan dia. Nah, pas di sini ada garisnya ya. Ada seperti anak panah. Berapa di situ kecepatannya? 1,6. Iya, 1,6 meter per second. Tolong diisi tabel data pengamatan. Nanti isikan juga halaman selanjutnya pada nomor 7, 8, 9 kesimpulannya. Ya, ini. Nah, ini kerjakan dulu. Tabel yang nomor 1 dulu, luas penampang ke 1, ya, paling besar. Nah, berapa di situ? Ya, itu debitnya diatur juga kalau besar. Yang besar itu 10.000 ya. Nah, debitnya diatur. Nah, debitnya ini. Sampai ujungnya. Sampai ujung. Oke, yang lain. Ini penampang. Debit. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Ayo dipresentasikan hasilnya ke depan. Silakan ya. Untuk kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh rekan kami. Ya. Luas penampang besar A 1 3,1 4,5. Luas penampang besar
penampang A1 4,5, luas penampang besar A2 1,1, kecepatan penampang besar Q1 1,2, kecepatan penampang kecil V2 5,8, debit luas penampang besar Q1 10.000, debit luas penampang besar Q2 luas penampang besar A1 5,5, luas penampang besar A2 1,7, kecepatan penampang besar V2 1,1, kecepatan penampang besar kecil V2 2,4, debit luas besar 1000, luas penampang besar A1 8,0, luas penampang besar A2 2, kecepatan penampang besar Q1 0,6, kecepatan penambang kecil V2 2,5, debit luas penambang besar Q1 1000, debit besar Q2 Ya. Satu, hubungan antara luas. Semakin besar debit air maka semakin besar kelajuan airnya. Debit berbanding terbalik dengan waktu dan kelajuan fluida berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka yang dapat disimpulkan adalah kecepatan aliran berbanding terbalik terhadap luas penampang sungai. Hal ini sesuai dengan teori debit aliran yang menyatakan bahawa luas penampang berbanding terbalik dengan kecepatan aliran sehingga debit sama dengan hasil. Oke. Bisa dipahami semua? Bisa? Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimanakah hubungan antara tekanan dan kecepatan di dalam fluida? Jawabannya, kecepatan bertambah bila luas penampang berkurang dan kecepatan berkurang bila luas penampang bertambah. Ya, bisa dipahami? Bisa. Sekian dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita tepuk tangan untuk Bapak Muda. Nah, terima kasih karena sudah menampilkan yang terbaik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah mempresentasikan dengan luar biasa ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelas 11 IPA 2. Nah, kira-kira di sini kesimpulan yang kita peroleh hari ini apa? Ya, coba kesimpulannya apa? Ya, bagus. Kesimpulan yang kita peroleh hari ini. Semakin besar debit Iya. air maka semakin besar kelajuan airnya. Debit berbanding terbalik dengan waktu dan kelajuan fluida berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Semakin besar luas penampang, semakin rendah laju aliran dan sebaliknya. Iya, bagus. Di situ setelah kita melakukan percobaan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar debit air maka semakin besar kelajuan airnya. Nah, seperti kita lakukan percobaan tadi, kalau pipa atau luas penampang itu semakin besar, ya laju kecepatan air itu semakin lambat ya. Tapi apabila pipa kita kecilkan, ya di percobaan tadi kita kecilkan sehingga kecepatan air itu bertambah. Ada perbedaannya ya. Nah, contoh soal di sini satu lagi, ya. Sebuah pipa salah satu bagiannya memiliki luas 20 cm ya, dan bagian lainnya 10 cm. Jika laju aliran air di bagian pipa berdiameter besar adalah 30 cm per second, maka tentukan berapa laju aliran air
cair di bagian pipa yang berdiameter lebih kecil. Ya, seperti rumus tadi yang sudah kita lihat. Nah, A1 dikali dengan A1 dikali dengan B1 sama dengan ini ya, A2 kali B1. Nah, sebelumnya harus dilihat dulu yang diketahuinya apa di sini. Yang ditanya P besar ya, P2 ya, P2-nya yang ditanya di sini. Apa itu P? Kecepatan, ya. Nah, kemudian yang 20. Yang tadi mana 20? Ini ya. Luasnya 20 dikali dengan berdiameter 30 cm per second. Nah, kemudian sama dengan ini 10. Nilai 10 yang luas bagian yang kedua 10 dikalikan dengan V2. Nah, jadi ini turunkan ya, V2 sama dengan 20 dikali dengan 30 berapa? 20 kali 30 60 cm per second. Nah, hasilnya adalah kita jadikan 60 cm per second, kita jadikan meter per second, kita bagi 100 dapat 0,6 meter per second. Bisa dipahami? Bisa? Ya, bagus. Jadi sebelum dibagikan lembar postasnya, kira-kira hari ini bagaimana belajar kita? Ya? Apa? Iya, bagus, menyenangkan. Apa lagi? Seru. Menggunakan aplikasi pad ya? Dapat? Iya, dapat pengetahuan? Iya, lebih bagus. Nah, jadi untuk hari ini kita ibu akan bagikan podcast. Ya, ini podcastnya, kita kerjakan podcastnya. Oke, sambil menyelesaikan soal podcast, ini ada lembaran refleksi, tolong diisi. Lembaran refleksinya tolong diisi ya. Satu lagi ya. Tolong diisi ya, lembaran refleksi. Oke, sudah selesai semua? Ya, tolong dikumpulkan lembaran refleksi, postas, lembaran LKPD-nya tolong dikumpulkan. Sudah selesai? Yang ini udah? Oke, terima kasih banyak ya, karena kita sudah belajar tentang materi hari ini. Submaterinya tentang bukit dan rutinitas. Materi kita selanjutnya nanti di pertemuan kedua tentang hukum Bernoulli. Apa nak? Hukum Bernoulli. Nah, jadi sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. Sebelumnya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.